Kembali lagi di channel Valen Service. Video kali ini saya mendapati perbaikan, yaitu adalah tip mobil ya. Ini adalah tip mobil biasa yang masih menggunakan CD. Ini dia untuk tempat CD-nya. Ini keterangannya 12 volt, DC 12 volt. Dengan merek GVC. Modelnya adalah KD strip R426D. Dengan kerusakan tidak bisa dioperasikan ya. Jadi tipnya nyala tapi tidak bisa dioperasikan. Seperti apa rusaknya? Kita coba ya. Ini saya menggunakan adaptor yang 12 volt nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini adaptor biasa yang inputnya 220 volt. Outputnya adalah 12 volt 3,5 ampere. Ini untuk mengetes tipnya ya. Jadi disiapkan dulu soketnya. Ini dia soketnya. Untuk adaptornya kabel merah dan kuning dijadi satu ya, karena ini adalah bagian plus. Di bagian setrumnya seperti ini. Untuk groundnya dia terpisah ya, khusus dia berwarna hitam. Sambungkan seperti ini. Oke, untuk speakernya saya menggunakan kabel yang berwarna putih saja. Ini dia berwarna putih. Ini untuk pemasangan kabelnya random dulu. Ada dua kabel tapi pasangnya random aja, tidak jadi masalah. Oke, sudah terpasang. Tinggal dicolok saja. Nah, ini lubang soketnya seperti ini ya. Seperti ini soketnya. Kita tancapkan. Hati-hati jangan saling nempel ya, min dan plusnya. Oke, kita hidupkan adaptornya. Oke, adaptornya sudah menyala. Kita coba operasikannya. Tombol on off tidak berfungsi. Tombol display tidak berfungsi. Brightness-nya berfungsi. Untuk pencari gelombangnya tidak berfungsi. Equalizer juga tidak. Untuk tombol menu tidak juga. Back tidak bisa. Untuk volume masih bisa ya. Ini volume bisa. Untuk tombol ini apa nih? Penyimpanan gelombang. Semuanya tidak bisa dari 1 sampai 6. Untuk tombol CD, tombol CD bisa ya. Nih teman-teman bisa dengar suara CD-nya motor untuk menarik CD-nya. Sisanya mati total. Ini tombol on off juga nggak bisa. Padahal tombol untuk mengubah mode ya, dari aux, radio, dan lain-lain. Jika teman-teman belum pernah subscribe, jangan lupa ya, subscribe, like, dan share ya, jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke? Pertama-tama dimatikan dulu untuk arusnya ya, atau dayanya, biar tip kita ini tidak rusak. Nah, tahap berikutnya kita perhatikan dulu soket-soketnya. Nah, untuk kepala tipnya ini harus ada bautnya ya. Tapi ini tidak ada, jadi tinggal pencet saja tombol yang sebelah sini. Tombol pojok kiri bawah. Seperti ini. Lalu tidak mau, agak keras. Ini tidak berfungsi ya. Ini harusnya menonjok keluar. Jadi harus dipaksa dengan menggunakan obeng saja. Tidak mau nih.
kayaknya harus dicongkel. Ini dicongkelnya dari sini ya, dari samping. Nah, dari sini harusnya sih bisa ini dicabut kepalanya tanpa, nah ini bisa nih, sudah terlepas. Nah, ini tipnya tidak kita pakai, yang akan kita servis adalah kepala tipnya. Jadi kepala tipnya yang bermasalah. Kita bongkar dulu. Berikutnya dicongkel, tinggal dicongkel saja ya. Nah, seperti ini congkelnya. Tidak membutuhkan tenaga yang sangat besar. Cukup triknya saja yang kita gunakan. Sudah terlepas. Tinggal melepas PCB-nya, PCB head-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke, terpisah. Cover depan dipindahkan terlebih dahulu. Dan yang kita cek adalah bagian tombol. Jadi biasanya ya ada beberapa tombol yang short. Jadi mengakibatkan tombol yang lain tidak berfungsi sama sekali. Oke. Jadi dicek satu-satu. Ngeceknya dengan menggunakan avometer digital. Di selektor buzzer ya. Mana buzzer? Oh, ini dia. Nyalakan. Tes terlebih dulu. Oke. Nah, biasanya tuh yang bermasalah tuh di bagian sini nih, tombol-tombol sini. Tapi akan kita cek semua ya. Nah, ini tidak short ya. Kalau dipencet, nah berarti normal seperti itu. Coba contoh yang lain. Nah, seperti ini. Dia tidak short. Kalau dipencet, normal. Oke, mulai dicek satu-satu. Nah, ini short ya. Tidak saya tekan, dia berbunyi. Kalau dipencet, tetap berbunyi. Tidak ada respon sama sekali. Ternyata ini yang short nih. Ini adalah bagian tombol apa nih? Gelombang kayaknya nih. Ya, gelombang. Pencarian gelombang. Coba cek di tombol-tombol yang lain. Oke, selesai pengecekan semua tombol dan hasilnya adalah satu tombol yang short, yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Dan untuk memperbaikinya adalah satu dengan cara membersihkannya, dan kedua adalah caranya yaitu mengganti tombolnya. Jadi kita menggunakan cara pertama dulu yang paling gampang dan paling simpel, yaitu dengan membersihkannya. Oke, saya siapkan cairan untuk membersihkannya ya. Nah, ini dia cairan yang saya maksud. Ini cairan berwarna apa ini? Hijau ya. Berwarna hijau yang kita sebut dengan namanya petalit. Ini dia petalit ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk membersihkan tombolnya ini. Ini tombolnya ini. Ini tombolnya kalau dipencet ini biasa aja ya. Tuh, terdengar dipencet biasa aja. Dia sama kayak yang lain. Bunyi. Kalau ditekan ini bunyi dan ngeper ya, atau nekan ke atas. Jadi dia push on off jadinya. Nah, karena ini short, jadi coba kita bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, pertama-tama siapkan
tutup untuk merendam. Ini apa aja, wadah apa aja, yang penting bisa buat merendam ya. Ini taruh sini, dan berikutnya direndam. Direndam seperti ini ya, dicelup-celup sambil ditekan biar biar cairannya masuk ke dalam ya. A few moments later. Tinggal dites aja apakah berhasil atau tidak. Kita coba terlebih dahulu. Dan ternyata sama aja ya, tetap short seperti ini. Jadi cara pertama, waduh repot juga nih. Ini cara pertama tidak bisa dengan cara mencucinya dengan menggunakan bensin ya. Jadi kita menggunakan cara kedua, yaitu mengganti tombolnya ini. Ini bensin saya pindahkan ya, soalnya bau banget. Ini dipindahkan terlebih dahulu biar nggak bau. Dan sekarang saya menggunakan cara yang kedua, yaitu mengganti tombol ya. Tombol ini akan saya ganti dengan tombol yang ini, yang atasnya ini. Ini bagian tombol display jarang terpakai ya. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan yang paling atas itu sebenarnya jarang dipakai. Jadi bisa kita gunakan untuk mengganti yang rusak ini ya. Dan yang rusak ini kita buang biar tidak merusak yang lain. Oke, saya akan melepasnya dengan menggunakan solder saja. Nah, selesai. Ini adalah tombol yang sudah diganti ya. Seperti ini. Ingat arahnya jangan sampai terbalik. Soalnya kalau terbalik ya sama aja lah. Intinya short. Jadi saklar push on off ini searah ya. Jadi yang ada titik ini, lambang titik ini searah dengan kaki yang satunya. Jadi segaris ini. Nah, ini kan on off-nya tuh harusnya kiri ke kanan tuh terpisah ya. Kiri sama kanan tuh terpisah. Jadi di proof-nya itu kiri dan kanan, kiri dan kanan itu seperti itu. Teman-teman bisa ikut cek juga. Nah, ini tidak short ya, kalau dipencet nah dia terhubung. Nah, seperti itu. Nah, oke, berarti ini aman ya. Ini udah berhasil kita ganti. Dan untuk yang satunya ini tidak perlu dipasang. Ini karena saklarnya short yang sebelumnya ya. Jadi ntar paling kita ganjel pakai kertas ya, biar tombolnya tuh nggak meleset ke dalam atau ambles ke dalam. Jadi mulai saya rapikan kembali covernya, biar teman-teman bisa tahu berfungsi apa tidak, pengaruh atau tidak menggantikan tombol ini. Oke? Ini dia tip yang sudah saya rapikan. Kepala tipnya sudah saya rapikan. Untuk instalasi kelistrikannya juga sudah dipasang ya. Untuk kabel-kabelnya seperti ini. Dan mulai saya tes ya. Ini adaptornya ini. Saya colok. Adaptor nyala. Dan tip sudah menyala. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Dan untuk tombolnya mulai saya tes ya. Ini tombol power. Nah, tombol powernya bisa ya. Teman-teman bisa lihat, ini tombol powernya berfungsi. Bisa dipindah-pindahkan. Untuk FM. Nah, untuk pencarian gelombang coba dipencet. Nah, seperti ini. Bisa. Untuk pencarian otomatis tombol kanan bisa. Tombol kiri juga bisa ya. Nih, seperti ini. Bisa. Untuk equalizer bisa. Untuk tombol menu masih bisa. Backnya. Nah, kalau back ini maksudnya back apa saya nggak tahu ya. Ini back apa nggak tahu. Untuk tombol yang bawahnya, tombol 1 sampai 6 ini
ini tidak berfungsi, tidak bisa. Apa karena belum di save ya, saya kurang tahu. Ini belakangan saja. Untuk tombol CD-nya dia bisa ya, jadi normal. Untuk tombol brightness-nya bisa. Tombol display-nya, nah tombol display ini nggak bisa ya, karena tombol ini yang saya lepas dan saya pindahkan ke tombol yang short-nya tadi. Ini saya ganjel pakai kertas nih, biar tidak ambles ke dalam. Nah, itulah bagaimana caranya memperbaiki tip mobil yang tidak bisa merespon ya. Jadi dipencet tidak bisa merespon dengan cara mengganti tombolnya saja. Ini dia tombolnya saja. Ini tombolnya short nih, satu short. Jadi kenapa tidak bisa dipencet? Karena dia short. Mungkin kita praktekkan ya. Contoh saya pencet tombol ini ya. Tombol ini agak lama. Nah, seperti ini. Apakah bisa dipencet tombol lain? Ternyata bisa. Mungkin dari awal kali ya. Dari awal saya pencet seperti ini, terus saya nyalakan. Dan pencet tombol yang lain. Nah, seperti ini nih. Ini tidak bisa sama sekali ya. Tuh. Karena udah diblok dengan tombol yang sebelah kiri. Karena terlalu dia posisinya on, jadinya tombol yang lain tidak bisa dipencet seperti itu. Gimana kalau saya lepas? Nah, seperti ini, dan ternyata bisa kembali. Oke, jadi bisa ketahuan seperti itu ya. Jadi kenapa tombolnya tidak bisa berfungsi ya, karena tombolnya itu ada yang short. Oke, mantap ya. Berarti perbaikan kita berhasil. Oh, untuk gelombangnya coba dites terlebih dahulu. Untuk pencarian gelombang, dan gelombangnya ini pakai antena ala-ala dulu. Masuk FM. Pencarian otomatis. Ini antena ala-ala sini. Nih, dapat suaranya. Nah, seperti itu. Berarti tidak pengaruh di siaran radio ya, atau pencarian gelombang. Oke. Cukup sekian dari saya bagaimana caranya memperbaiki tip mobil yang tidak bisa dipencet. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton terus video saya berikutnya ya. Dadah.